buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir di kegiatan konseling kelompok ini. Nah, sebelum memulai kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, dari teman-teman ada yang tahu apa itu konseling kelompok enggak? Belum. Pada tahu, berarti ini first time pada ikut konseling kelompok ya? Iya. Nah, jadi konseling kelompok ini adalah pemberi bantuan kepada siswa yang mengalami suatu masalah. Nah, nanti di semua siswa ini kita pilih satu siswa untuk diselesaikan masalahnya. Gitu. Paham? Paham. Ada yang tahu nggak tujuan dari konseling kelompok itu apa? Saya Kak. Ya, silakan Mbak. Tujuannya untuk memecahkan masalah secara bersama-sama dan untuk mencari solusi. Benar sekali. Jadi tujuan dari konseling kelompok ini yaitu untuk memecahkan suatu masalah. Selain itu untuk membina hubungan baik juga. Terus melatih kalian untuk berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Jadi tujuan dari konseling kelompok itu ya intinya memecahkan masalah secara bersama-sama. Jadi paham ya? Bagus. Nah, jadi dalam konseling kelompok ini terdapat 4 asas yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama ini ada asas kerahasiaan. Jadi teman-teman ini harus merahasiakan apapun yang dikatakan teman-teman dan tidak boleh bocor di luar forum ini. Nah, yang kedua ini ada asas kesukarelaan. Jadi teman-teman datang ke sini itu bukan karena terpaksa ya? Enggak kan? Nah, ya. Jadi jangan datang ke sini karena terpaksa, itu tidak memenuhi asas ya. Nah, yang ketiga ini ada asas kemandirian. Jadi ketika teman-teman besok atau kapan masa depan kalian memiliki masalah, nah kalian bisa nih mencari masalah, memecahkan masalah secara mandiri. Diharapkan teman-teman nanti bisa memecahkan secara mandiri. Nah, yang asas terakhir ini yaitu asas keterbukaan. Diharapkan teman-teman di sini tuh jujur apa adanya, terbuka kepada teman-teman yang di sini, karena di sini tidak akan membocorkan apapun masalah teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, gitu ya. Baik, kalau gitu udah paham ya apa itu konseling kelompok? Nah, kita kan belum kenalan ya. Gimana kalau kita kenalan dulu? Boleh. Dimulai dari kakak ya. Nanti kalian menyebutkan nama sama makanan kesukaan. Oke? Oke. Perkenalkan, nama kakak Syifana Metsani. Makanan kesukaan kakak sate ayam. Hai Kak Syifa. Hai. Dimulai dari kanan kakak dulu atau kiri kakak dulu nih? Baik, dimulai dari Mbak ini. Perkenalkan, nama saya Sylvia Alika Putri. Makanan kesukaan saya ayam katsu. Halo Silvi. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nanta Wahdanisi. Makanan kesukaan saya bakso. halo Nanda. Oke, selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Sila Rusania. Makanan kesukaan saya mie ayam. halo Sila. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulkarnain. Makanan kesukaan saya seafood. halo Zul. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Putri Pertiwi, biasa dipanggil Putri. Makanan kesukaan saya seblak. halo Putri. Oke, selanjutnya Mbak. Perkenalkan, nama saya Yuda Musyambani. Makanan kesukaan saya soto. Soto. Halo Yuna. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Zahra Duratul Hikmah, biasa dipanggil Zahra. Makanan kesukaan saya gorengan. halo Zahra. Nah, udah pada kenalkan satu sama lain? Sudah. Gimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu biar tambah semangat? Boleh. Kalian tahu lagu Kalau Kau Suka Hati nggak? Tahu. Kalau nyanyi itu mau nggak? Mau. Ya, kita mulai aja gimana? Oke? Oke. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari
waktunya. Mau berapa menit? 20 menit Kak. 15 menit Kak. 30 menit. 15. Ya baik, karena kebanyakan suara ada di 15 menit, kita melakukan konseling kelompok ini selama 15 menit ya. Setuju? Setuju. Oke. Baik, kalau gitu kan udah disepakati waktunya 15 menit ya. Iya, Nah, sekarang kalian menceritakan masalah yang sedang terjadi sama kalian. Karena kan semua orang pasti punya masalah ya. Nah, mulai dari siapa dulu nih? Saya Kak. Iya, dari Zahra. Ya. Masalahnya saya itu kesulitan membagi waktu antara organisasi dan sekolah. Kalau Yuna, Kalau saya sering ngantuk di kelas karena begadang hampir tiap malam. kalau Putri, Jadi yang saya tuh dibuat overthinking sama pacar saya Kak. Nah, karena itu akhirnya saya belajarnya nggak bisa fokus. kalau Sul, Kalau saya, pacar saya minta dikabarin terus selama 24 jam. jadi rata-rata udah punya pacar ya? Nggak semuanya sih. Enggak semuanya. Kalau Sheila, Kalau saya karena jarang sarapan ya sehingga saat belajar itu tidak fokus karena pikiran saya itu isinya tentang makanan. kalau Nanta, Kalau saya sering memegang HP saat belajar, jadi konsentrasi saya itu sering terganggu. kalau Silvi, Jadi kalau saya semenjak saya pacaran, saya jadi tidak konsentrasi belajar sehingga prestasi saya menjadi menurun. jadi udah ya mengungkapkan masalahnya masing-masing. Kira-kira masalah siapa dulu nih yang akan diselesaikan? Sylvia. Masalah Sylvia ya. Iya. Baik, tadi masalah Sylvia kan tentang pacarannya mengganggu konsentrasi belajar sehingga prestasi belajar menurun. Nah, gimana sih menurut teman-teman gimana sih cara menyelesaikan masalah Sylvia ini? Ada yang mau memberikan solusi? Saya Kak, Ya. kalau menurut saya Sylvia itu harus mengatur waktu antara belajar dengan pacaran. Nah, ada lagi yang mau berpendapat? Saya, Ya silakan. menurut saya, Hmm. Sylvia harus putus dengan pacarnya supaya fokus kembali ke belajar. Ada lagi? Saya Kak, saya sependapat dengan Nanta agar Sylvia ini bisa mengatur waktunya antara belajar dan pacaran, jadi nggak terganggu. Ada pendapat lain? Ya, Pak. Iya. Kalau saya Sylvia itu harus break agar untuk meningkatkan prestasinya. Selain itu ada lagi? Saya Kak, Ya silakan. menurut saya Sylvia bisa mencoba belajar bersama pacarnya agar lebih semangat. Belajar bersama gitu ya. Iya. Ada lagi? Saya Kak. Iya silakan Sandra. Menurut saya Sylvia harus mengurangi waktu pacaran dan memperbanyak waktu untuk mengikuti les atau tambahan pelajaran agar prestasinya bisa kembali naik. Iya baik. Terima kasih pendapat dari teman-teman. Kira-kira Sylvie ingin mencoba pendapat yang mana? Dan saya sedang berusaha untuk mengatur waktu tapi belum bisa konsisten. Apa yang membuat Sylvie belum bisa konsisten dalam mengatur waktu? Jadi saya belum bisa konsisten mengatur waktu karena setiap saya belajar itu saya sambil main HP, terus terlalu asik chattingan sama pacar saya sehingga jadi males untuk lanjutin belajarnya. Mungkin untuk hal yang tersebut masih bisa diatur ya waktunya. Jadi misalkan di jam itu untuk belajar, tapi ngabarin dulu ke pacarnya kayak misal aku mau belajar dulu ya, kalau nanti belajarnya udah selesai nanti aku kabarin lagi. Itu masih bisa dilakukan, jadi masih bisa diatur sebenarnya. Jadi nggak keasikan chattingan begitu sih menurutku. Kalau saya sependapat sama Putri, kalau hal itu tuh masih bisa diatur waktunya. Tergantung orangnya ya. Ada lagi? Bagaimana kalau Sylvie putus atau break saja? Gimana Sylvie? Nggak bisa, itu malah nanti jadi nggak fokus. Saya jadi nggak fokus belajar karena kepikiran terus. Tapi Sylvie udah pernah mengikuti les atau tambahan pelajaran? Enggak? Belum pernah. Ya, menurut kakak betul sih kata Zahra.
dari Silvi mungkin bisa mengikuti les terlebih dahulu atau tambahan pelajaran agar menunjang prestasi belajar juga ya. Nah, kira-kira dari pendapat teman-teman semua, menurut Silvi gimana? Ya Kak, saya terima saran dari semuanya. Insya Allah akan saya coba satu persatu, dan untuk saran dari Yumna mungkin itu menjadi opsi terakhir. Nah, baik kalau gitu. Berarti udah ya, udah selesai ya masalahnya ya. Ya, oke. Bisa diterima ya berarti masukan dari teman-teman. Nah, tadi kita semua kan udah mencoba menyelesaikan masalah dari Silvi. Nah, kita juga udah memberikan solusi. Nah, Kakak pengen denger dong kesan dan pesan dari teman-teman setelah mengikuti kegiatan ini. Tapi sebelum itu kita main domikado dulu gimana? Boleh. Nah, nanti yang kena itu yang nyebutin kesan dan pesan pertama. Setuju? Setuju. Nah, ini gini semua. Oke, mulai ya dari kakak ya. Oke. Domikado, Mikado, SK, SKado, SKado, Pia, Pio. Cheese, cheese, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, dari Zahra dulu kesan dan pesan mengikuti kegiatan hari ini gimana? Saya senang mengikuti konseling kelompok ini. Semoga diadakan lagi agar masalah yang lain juga bisa diselesaikan. Zahra tunjuk satu temennya untuk menyampaikan pesan dan pesan selanjutnya. Sila. Sheila, gimana Sheila kesan dan pesannya? Pesan-pesan dari saya yaitu saya senang berbagi pengalaman dengan orang lain, dan juga saya merasa terbantu dengan adanya kegiatan konseling kelompok ini tentang materinya konsentrasi belajar. Ya. Tunjuk satu teman Sheila. Saya Yumna, Ya, Yumna silakan. karena itu sama saya kesannya luar biasa karena membuat kita berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, dan kesannya konseling kelompok ini kedepannya bisa berlanjut. Oke, selanjutnya tunjuk satu lagi. Mantap. Nanta, silakan. kesan saya pada konseling kelompok pada hari itu, saya senang bisa melihat teman-teman berhasil mengatasi permasalahan mereka dan menemukan solusi yang sudah diberikan. Tunjuk teman lagi, tinggal Putri, Zul, sama Silvi. Pilih yang mana? Putri, silakan kesan dan pesannya. Kesan saya untuk kegiatan konseling ini senang bisa mengikutinya, dan senang juga bisa memberikan solusi kepada teman yang permasalahannya diangkat dibahas pada kegiatan ini. Ya, oke. Tunjuk satu teman. Zul, karena Zul, gimana Zul? Pesan hari ini yaitu untuk menjalin hubungan yang lebih positif. Oke. Terakhir Silvia, gimana kesan dan pesannya Silvi? Pesan-pesan dari saya itu terima kasih atas solusi yang sudah diberikan dari teman-teman dan Kak Syifa. Mungkin kedepannya konseling kelompok ini diadakan lagi. Amin ya, semoga ini bisa terlaksana terus menerus ya. Amin. Kakak mau ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman udah menyampaikan pesan dan pesannya. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kalau gitu kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.